Shalom saudara, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan baik, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Mari saudara, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa, yang boleh tercurah atas kami semua. Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melanjutkan dan melakukan segala kegiatan ibadah kami tahu kami butuh Tuhan, karena kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengurapi kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua. Terlebih hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, baik yang akan memimpin pujian, yang memainkan musik, yang mengoperasikan multimedia, sound system, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka di rumah mereka masing-masing, mereka juga sama-sama diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau rindu Tuhan memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami rindu Engkau selalu dalam hidup kami Bapa. Amin. rindu Kau selalu
Mari kita bersorak buat Tuhan kita pagi hari ini. Kita mau besarkan nama Tuhan, karena Tuhan maha besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari tetap semangat memuji Tuhan. Iman berikanku kekuatan yang hebat dan mampu melakukan perkara yang hebat. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan
kasih Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita mau sambut firman Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, Kaulah penulis hidup kami, Kau yang membuat segalanya baru Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Kaulah penulis hidup, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku Tuhan, Engkau di dalam, dan ku ada dalam. Ini aku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan genap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Engkau Tuhan yang mengerti kami. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalam, dan ku ada dalam. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan genap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku, mengasihi-Mu selalu dengan genap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini hari kudusnya Tuhan, hari yang berbahagia di mana kita boleh bersyukur, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun
ibadah online. Namun kita tetap percaya Tuhan tetap hadir, memberkati dan melawat kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di kesempatan hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan melalui bibir lidah hamba-Mu adalah firman Allah yang boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami semua, supaya kami layak menerima dan menikmati segala berkat-berkat firman-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami hidup, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Namun yang saya bacakannya hanya dari ayat 13 sampai 15 ya. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang melakukannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan yaitu hidup dalam Kristus mengalami pertumbuhan iman. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apa yang melatar belakangi Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat Efesus? Ada ajakan, ada himbauan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka mengalami pertumbuhan iman. Ya, sebagai jemaat yang sudah dimenangkan oleh Paulus, ingin mereka hidup dalam Kristus dan mengalami pertumbuhan iman. Kita lihat di sini ternyata Paulus sedang ada di dalam penjara, ya. Ia memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Sebagaimana mereka dipanggil oleh Allah, hendaknya hidup sesuai dengan panggilan itu. Artinya berpadanan dengan panggilan itu. Di mana sebagai anak-anak Allah yang sudah menjadi umatnya Allah, Tuhan mau jemaat di Efesus hidup sesuai dengan Injil. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita hidup yang berpadanan dengan Injil, yaitu yang hidup di dalam kasih. Ya, kasih yang mengasihi Tuhan dan juga yang mengasihi sesama. Mereka hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan dan senantiasa sabar. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Paulus tidak ingin jemaat di Efesus kembali lagi menghambakan diri kepada dosa, hidup lagi dalam keinginan-keinginan daging, hidup lagi dalam manusia lama. Tetapi Paulus ingin mereka mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus, mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus. Ya, mengapa ini hal yang sangat penting, saudara yang kasih dalam nama Tuhan? Karena kalau tidak mengalami pertumbuhan iman dalam Kristus, mereka akan mudah terhasut dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Ya, itu makanya kita juga sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh kasih Kristus, hendaknya juga kita tetap hidup dalam Kristus dan mengalami pertumbuhan iman. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bagaimana supaya iman kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus?
Yang pertama yaitu kita harus memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Di ayat 13 di sana dikatakan, supaya kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Betapa pentingnya kita memiliki iman dan pengetahuan. Berarti ini bersamaan yang harus kita miliki untuk kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Ada banyak orang beriman kepada Kristus tapi tidak memiliki pengetahuan yang benar dengan Kristus. Di mana mereka beriman kepada Kristus itu hanya sebagai karena mungkin Kristen, ya, Kristen dari turunan atau dilahirkan dari keluarga Kristen. Ya, mereka juga bisa menjadi Kristen yang KTP, ya, atau Kristen yang agamawi. Kristen KTP ini yaitu Kristen yang tanpa pertobatan, Kristen yang tanpa perubahan, Kristen yang tanpa pertumbuhan. Kristen yang agamawi yaitu semuanya dilakukannya hanya sekedar ikut-ikutan. Ikut berdoa iya, ikut ke gereja iya, ikut melayani iya, tapi tidak didasari dengan pengetahuan yang benar siapa Kristus yang dia ikuti. Sehingga kadangkala mereka cukup hanya katanya beriman. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tentunya ini menjadi masalah besar. Seseorang tidak bisa dalam pertumbuhan iman. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita juga menemukan bahwa orang beriman kepada Kristus itu karena tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, ya mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Tetapi mereka hanya menggunakan, memanfaatkan Yesus Kristus untuk memenuhi segala kepentingan, keinginannya. Ya, semuanya itu hanya untuk memuaskan segala hawa nafsunya. Ketika firman Tuhan itu mengatakan, kamu pasti diberkati, kamu pasti sembuh. Yes, dia menerima firman Tuhan itu. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan kita harus meneladani Kristus, kita harus sabar, kita harus kasih, kita harus rendah hati, mereka menolak pengajaran itu. Tidak setuju atau tidak mau untuk mengikuti dan melakukan firman Tuhan itu. Namun hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apakah saudara mau hidup dalam Kristus yang mengalami pertumbuhan iman? Mari belajar untuk boleh terus mengenal siapa Kristus. Ya, dan bagaimana caranya? Yaitu terus belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, terus membangun hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan, ya, terkoneksi dengan Tuhan yang senantiasa mampu untuk mengubah pola pikir kita, mengubah hati kita, bahkan mengubah segala tindakan dan perbuatan kita. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ada perubahan terjadi bagi orang yang bertumbuh dalam Kristus. Hidupnya tidak lagi sama seperti sebelum dia beriman kepada Kristus. Tetapi ia mau menjadi ciptaan yang baru, yang mau terus diperbaharui dan diperbaharui. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, kita akan dapat mengalami pertumbuhan iman, kita akan mengalami perubahan demi perubahan dalam karakter kita, dalam perbuatan kita. Dapat terjadi ketika kita terus jadikan Yesus teladan hidup kita. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana supaya iman kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus? Yaitu kalau iman kita bertumbuh di dalam Kristus, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran palsu yang menyesatkan. Kita punya firman Tuhan yang seutuhnya.
Tidak mudah digoyahkan iman percaya kita. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang sulit, sekalipun kita mengalami penderitaan, sekalipun usaha kita mungkin lagi sedang merosot, sekalipun mungkin doa-doa kita untuk minta kesembuhan belum terjawab oleh Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, pengajaran-pengajaran palsu itu cenderung hanya menonjolkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kedagingan menjadi satu kebanggaan. Tidak mengajarkan orang-orang untuk hidup di dalam perubahan, untuk memiliki nilai-nilai kekristenan atau karakter Kristus. Yang selalu ditonjolkan yaitu apa? Berkat, berkat, kesembuhan, kesembuhan, pertolongan, dan pertolongan dari Tuhan. Ajaran-ajaran palsu hanya mereka mengesampingkan kebenaran sejati untuk tunduk penuh kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Mereka mengabaikan hal yang ini. Kenapa? Pengajar-pengajar palsu juga mengambil keuntungan dari orang-orang yang diajarnya. Oleh karena itu jangan sampai kita terkontaminasi, kita terhasut, kita terpengaruh, terjebak dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kalau kita terus membangun iman percaya kita kepada Tuhan, kita mengenal siapa Kristus dengan benar. Ya, kita belajar firman Tuhan, tentunya kita akan terhindar dari jebakan-jebakan ajaran-ajaran sesat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu pentingnya kita terus untuk boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang benar. Kebenaran sejati adalah firman Allah. Di luar kebenaran firman Allah, jangan diterima. Karena itu adalah ajaran-ajaran palsu. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu kita harus selalu terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mau dipakai Tuhan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, supaya kita tidak terjebak ya dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang menggeser bahwa iman kita menerima keselamatan. Kita perlu terus belajar firman Tuhan ya. Ajaran-ajaran yang menyesatkan itu bahwa katanya keselamatan itu harus ditambah dengan perbuatan baik. Padahal firman Tuhan sejati mengatakan bahwa keselamatan hanya kasih karunia Allah. Itu adalah anugerah dari Allah. Semuanya adalah anugerah Allah. Oleh karena itu setiap orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, nah sebagai rasa kasihnya, sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, ia akan terus membuka hati, mau dibentuk, mau dilatih Tuhan, mau bertumbuh iman percaya kepada Tuhan, dan bersedia mengikuti dan melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, waspada dan berjaga-jagalah. Kita awasi diri kita supaya kita tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sekalipun berbagai pergumulan yang saudara alami, tetap pegang janji Tuhan, tetap pegang firman Tuhan berkatakan, ia tetap hadir untuk menyertai, ia akan tetap memberikan kekuatan kepada saudara, memampukan kita untuk boleh melewati segala masa-masa apapun itu. Oleh karena itu saudara kasih sama Tuhan, ketika kita dapat melewati masa-masa sulit, kita akan punya kesaksian, kita akan punya pengalaman hidup
yang akan kita ceritakan bagaimana Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik. Ia yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi ia senantiasa hadir, menyertai dan menopang kita ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Betapa pentingnya untuk kita terus hidup dalam Kristus dan mengalami pertumbuhan iman. Mengapa? Karena dengan kita tetap hidup dalam Kristus, kita mengalami pertumbuhan iman, kita akan memiliki keteguhan iman. Hal yang ketiga yaitu tetap teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Artinya yaitu di ayat yang ke-15 ya, Bapak Ibu Saudara, di sana katakan, tetap dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iman percayanya kepada Kristus tak akan tergoyahkan. Ia memiliki iman yang tangguh. Ia memiliki iman yang teguh pada kebenaran. Jadi kebenaran firman Tuhan dia jadikan menjadi dasar kehidupannya. Firman Tuhan yang jadi kebenaran ini dijadikan menjadi panduan untuk mengubah hidupnya. Oleh karena itu jangan pernah tolak kebenaran firman Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ketika kita terus hidup dalam Kristus, terkoneksi dengan Kristus, terhubung, bergantung ya kepada Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tetap teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Jangan pernah kesampingkan kebenaran sejati ini. Tetapi terimalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengajari kita, yang menegur kita, yang menasihati kita supaya kita terus meninggalkan dosa. Supaya kita terus mematikan segala keinginan daging kita. Kita meninggalkan segala manusia lama kita. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita senantiasa membutuhkan kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran firman Tuhanlah yang mampu mengubah hati kita, pikiran kita, dan segala tindakan-tindakan kita. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Namun jika kita tidak hidup di dalam Kristus, kita menolak ajaran Kristus, kita menolak kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara, tentunya kita tidak akan bisa mengalami perubahan dalam karakter. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan iman. Oleh karena itu jangan biarkan hati kita dikuasai oleh dosa. Jangan biarkan pikiran kita terus dikuasai segala hal-hal yang jahat. Tapi mari kita isi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena ini menjadi senjata bagi kita untuk kita boleh terus kuat, untuk kita boleh tetap teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 10, di sana juga di sana nasihat Paulus juga kepada jemaat di Efesus supaya apa? Saya akan bacakan buat kita semua. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Jadi firman Tuhan ini menjadi senjata bagi kita untuk kita boleh terus
teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana? Apakah Ibu Saudara masih setia membaca firman Tuhan? Mari mulai saat ini kita berkomitmen kepada Tuhan untuk boleh terus hidup dalam Kristus dan mengalami pertumbuhan dalam iman. Kristus dimuliakan, Kristus diagungkan dengan segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Dan kita juga akan merasakan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Baik, amin kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita boleh terus menyerahkan hati kita, hidup kita untuk melayani Tuhan dengan terus bersedia dilatih dan dibentuk oleh Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ini menjadi kesimpulannya. Tinggallah di dalam Kristus supaya kita dapat mengalami pertumbuhan iman. Terimalah segala pengajaran firman Tuhan dan lakukan dengan kasih yang tulus mengasihi Tuhan. Muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai ucapan syukur kita dan Kristus dimuliakan ketika kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bersedia dilatih dan diproses Tuhan untuk menjadi dewasa dan serupa dengan Kristus. Amin firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sebagai ucapan syukur kita buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan, mengingatkan kami supaya setiap kami hidup di dalam Kristus dan mengalami pertumbuhan iman. Jikalau selama ini Tuhan kami berpuas diri dengan beriman, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Tapi hari ini untuk kami dapat mengalami pertumbuhan iman, penting kami untuk boleh mengenal Allah dengan benar. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami terus bersedia menerima, belajar dengan kebenaran firman-Mu dan menerima setiap ajaran, teguran, nasihat firman-Mu. Dan kami terus diperbaharui dan diperbarui, baik hati kami, pikiran kami, dan juga tindakan-tindakan kami. Kristus dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih diberkati yang menyampaikan dan diberkati semua kami yang mendengarkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan dan kami siap mengalami pertumbuhan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah ini? Puji Tuhan ya. Saya yakin Tuhan selalu memberkati kita dalam ibadah-ibadah. Hari ini kita diberkati melalui pujian. Terlebih kita juga diberkati melalui firman Tuhan yang baru kita dengar. Biarlah semua rangkaian ibadah itu memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan menutup saudara ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, jemaat GGP, Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug yang selalu setia beribadah kepada Tuhan dan sabar untuk ibadah onsite. Tidak lama lagi kita akan onsite saudara. Terima kasih juga kepada para pemirsa, para penonton yang membuka channel YouTube ini untuk mendapatkan juga berkat-berkat yang sama bagi kita semua. Mari saudara yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari silakan bergabung dengan channel kami setiap pagi, setiap minggu jam 7. Ada tayangan-tayangan ibadah sehingga saudara boleh membukanya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa juga membagikannya kepada saudara-saudara seiman kita sehingga mereka juga boleh diberkati. Percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diampuni dosamu dan saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Kepada seluruh jemaat yang akan menyalurkan dana-dananya, baik
persepuluhan, baik kolekte, baik pembangunan, apapun, supaya pelayanan di GGP Elohim ini terus berjalan. Silakan saudara mengirimkannya, mentransfernya kepada nomor rekening di bawah ini, dan Tuhan memberkati persembahan saudara, dan Tuhan melipat gandakan apa yang saudara taburkan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, khususnya di GGP Elohim ini. Terima kasih Tuhan, saudara. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kebaikan Tuhanlah kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih buat semua rangkaian ibadah yang Tuhan boleh izinkan terjadi pada pagi hari ini. Kami diberkati melalui pujian, kami diberkati melalui firman Tuhan. Bahkan seluruh rangkaian ibadah ini kami diberkati. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melakukan segala aktivitas kami, bahkan yang tetap di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati segala kegiatan kami hari ini. Biarlah apa yang kami terima pada pagi hari ini dalam ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau simpan dalam hati kami, dan kami mau berusaha melakukannya bersama dengan Tuhan, setiap perintah-perintah-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba,